Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Menerima Kebenaran, 1 Agustus 2025. Sebelum kita melanjutkan bacaan kita pada pagi hari ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Setelah memulai pelayanannya di Kapernaum, Yesus kembali ke Nazaret untuk berkhotbah di sinagog. Tetangga-tetangganya tersinggung. Bagaimana mungkin anak tukang kayu yang miskin ini, pengkhotbah otodidak ini, bisa berdiri di hadapan mereka dan menyampaikan informasi baru? Mereka begitu marah atas kelancangannya, sampai-sampai mereka siap untuk melemparkan dia dari tebing. Penolakan ini menuntun Yesus dengan sedih mengucapkan ungkapan yang sekarang terkenal, tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Lukas 4 ayat 16 hingga ayat yang ke-24. Sangat menggoda untuk menekankan penelitian ilmiah baru dan mengabaikan untuk menghargai upaya para perintis yang meletakkan fondasinya. Dr. Winia Simpson adalah seorang pembangun yayasan yang hanya menerima sedikit pengakuan. Pada tahun 1950-an, ia mulai mengumpulkan data tentang kebiasaan merokok ibu yang mengandung dan kelahiran bayi prematur. Hasilnya menetapkan untuk pertama kalinya dalam sejarah sebuah hubungan epidemiologi antara keduanya. Temuannya dipublikasikan di jurnal yang bereputasi baik, namun hanya sedikit yang memperhatikan. Siapa wanita ini? Peneliti medis bertanya. Dia lulusan sekolah kedokteran salah satu agama yang kecil, sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai Universitas Loma Linda. Apa kualifikasinya? Bagaimana dia berani masuk dalam lingkungan dunia penelitian? Memangnya siapa dia sehingga dia menentang merokok, kebiasaan orang Amerika? Pada tahun 1950-an, merokok telah mendapatkan popularitas besar. Perusahaan-perusahaan tembakau membariskan para selebriti, termasuk dokter, untuk ikut serta memberikan kesaksian promosi masyarakat untuk memandang merokok sebagai sesuatu yang bergaya dan dapat diterima. Hubungan antara merokok dan kanker paru-paru, penyakit jantung koroner, dan penyakit paru-paru kronis yang saat ini menjadi lumrah dalam pengetahuan kita baru saja hendak dipastikan. Tahun-tahun berlalu, Dr. Simpson mengejar kepentingan penelitian lainnya. 20 tahun kemudian para ilmuwan meninjau kembali laporannya, mengulangi dan mengembangkan penelitiannya dan konfirmasi temuannya. Dr. Todd Fraser, seorang profesor peneliti terkenal di Universitas Harvard, mengunjungi Loma Linda dan meluangkan waktu untuk mengunjungi Winia di rumahnya. Dia mengatakan bahwa bertemu dengannya adalah bagian utama perjalanannya. Mungkinkah kita berada dalam bahaya menolak kebenaran Alkitab karena komunitas Kristen pada umumnya mengikuti tradisi, gantinya menerima terang yang ditemukan oleh mereka yang tidak memiliki gelar akademik
bergensi atau berkoneksi-koneksi yang benar. Apakah ada doktrin Alkitab yang Anda terima hanya karena orang tua Anda atau gereja Anda telah mengatakan bahwa itu benar? Bukankah saatnya Anda memulai penelitian Anda sendiri untuk melihat apa yang sebenarnya Alkitab katakan? Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.